Desa Kaliluhur, sebuah dusun terpencil di lereng gunung yang diselimuti kabut tebal setiap sore. Tahun itu, sekitar awal dekade 70-an, listrik belum masuk dan satu-satunya penerangan malam hanyalah lampu teplok yang bergoyang diterpa angin. Keluarga Surono tinggal di rumah kayu besar peninggalan leluhur. Mereka hidup sederhana dari hasil ladang dan ternak. Surono memiliki 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak kedua, Rara, dikenal paling pendiam. Ia sering menatap kosong ke arah sawah belakang rumah, seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu sore, saat Rara pulang dari sumur, ia berlari terbirit-birit sambil menjerit. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Ia berkata melihat seorang wanita berpakaian hitam duduk di bawah pohon beringin, rambutnya panjang hingga menutupi tanah. Tapi ketika Surono mengecek, tak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang membawa bau busuk seperti bangkai. Malamnya, Rara mulai berbicara sendiri. Kadang tertawa kecil, kadang menatap kosong ke langit-langit. Ibu Surono mengira anaknya kerasukan, tapi dukun desa mengatakan itu bukan sekadar gangguan, yang menemuinya bukan roh biasa. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Piring-piring pecah tanpa sebab. Suara langkah kaki terdengar di dapur, padahal tak ada siapapun. Dan setiap tengah malam, Rara bangun, berdiri di depan jendela, dan berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang di luar rumah. Ayahnya pernah mencoba memanggilnya, tapi Rara hanya menoleh perlahan dan berkata lirih. Dia bilang, waktunya belum selesai. Setelah itu, Rara pingsan. Dari hidungnya menetes darah segar. Keesokan paginya, di ladang belakang rumah, Surono menemukan bekas jejak kaki wanita yang dalam, mengarah ke hutan. Jejak itu berhenti di bawah pohon beringin besar, tempat Rara mengaku melihat sosok itu pertama kali. Dari sela akar beringin, menguap aroma busuk yang menusuk hidung. Surono menyingkap sedikit tanah, dan di sana ia menemukan potongan kain hitam yang masih lembab, seolah baru saja dikubur. Malam itu, angin desa berhenti bertiup. Semua anjing menggonggong ke arah hutan. Dan di jendela kamar Rara tampak bayangan seorang wanita berembut panjang berdiri menatap ke dalam. Sejak malam itu, Rara tak pernah sama lagi. Tubuhnya makin kurus, matanya sayu, dan suaranya kadang berubah menjadi serak rendah seperti suara orang tua. Setiap kali malam tiba, ia duduk di jendela kamarnya, menatap ke arah pohon beringin di kejauhan. Kadang terdengar ia berbisik pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang hanya bisa didengarnya sendiri. Surono dan istrinya, Murni, mulai ketakutan. Mereka memutuskan memanggil dukun tua bernama Mbah Sarto, orang yang dikenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Malam itu, Mbah Sarto datang membawa dupa, kendi berisi air kembang, dan seikat daun kelor. Ia meminta semua lampu teplok dimatikan, hanya menyisakan satu cahaya di tengah ruangan. Anak ini bukan kerasukan biasa, kata Mbah Sarto pelan sambil menatap mata Rara yang kosong. Roh yang bersamanya sedang mencari sesuatu yang belum selesai. Begitu dupa dinyalakan, tubuh Rara menegang. Ia menjerit nyaring, lalu tertawa melengking seperti perempuan dewasa. Suaranya menggema di seluruh rumah. Bau anyir memenuhi udara. Dari sudut mulutnya keluar darah tipis, dan matanya berputar ke atas. Mbah Sarto menancapkan daun kelor di lantai dan membaca mantra. Tapi tiba-tiba angin kencang menerpa dari arah jendela, padahal semua pintu tertutup rapat. Api lampu teplok bergetar hebat. Suara bisikan halus terdengar, begitu pelan tapi jelas. Dia berjanji, tapi dia melanggar. Suara itu bukan dari Rara. Suaranya lebih tua, serak dan menyedihkan. Semua yang ada di ruangan terdiam. Murni memeluk suaminya sambil menangis. Siapa yang berjanji? Tanya Mbah Sarto dengan nada gemetar. Rara membuka matanya perlahan. Wajahnya berubah. Matanya gelap, bibirnya membiru. Ia menatap Mbah Sarto dan berucap lirih, Surono yang berjanji, tapi dia mengingkari. Surono tertegun. Ia menatap Rara dengan wajah pucat. Aku? Janji apa? Tanyanya pelan. Tapi sebelum Rara menjawab, tubuhnya kejang. Suara jeritannya kembali mengguncang rumah. Mbah Sarto cepat-cepat menyiramkan air kembang ke tubuh Rara dan gadis itu pingsan. Dupa padam, ruangan menjadi gelap total. Di luar, suara tangisan perempuan terdengar dari arah beringin, panjang dan melengking seperti rintihan kesedihan yang dalam.
Malam itu, Mbah Sarto duduk diam di teras hingga pagi. Ia tak tidur sedikit pun. Saat matahari terbit, ia berkata kepada Surono dengan suara rendah, "Aku tahu siapa yang memanggilnya. Tapi kalau aku ceritakan sekarang, bisa jadi nyawa kalian semua ikut terambil malam nanti." Surono terdiam. Dadanya terasa berat. Ia menatap ke arah hutan di belakang rumah. Dan di antara kabut pagi yang menebal, tampak sosok perempuan berpakaian hitam berdiri di bawah beringin, memandang lurus ke arah rumahnya. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan berat bagi keluarga Surono. Rara belum sepenuhnya sadar. Kadang ia bangun di tengah malam, duduk di lantai sambil menatap kosong ke arah pintu, lalu menangis tanpa suara. Tubuhnya makin lemah, dan setiap pagi, Murni menemukan bekas tanah di telapak kakinya, seolah anaknya berjalan keluar rumah saat semua orang tertidur. Mbah Sarto kembali datang sore itu. Ia membawa bungkusan kain putih berisi sesaji dan bunga kenanga. Wajahnya tampak murung. Setelah duduk lama di ruang tengah, ia menatap Surono dengan tatapan tajam. "Kau pernah berjanji kepada seseorang di masa lalu, bukan?" tanyanya. Surono diam. Bibirnya bergetar, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ingin ia lupakan. "Dulu, sebelum kami pindah ke rumah ini," ucapnya pelan, "aku dan teman-teman menebang pohon besar di pinggir hutan. Warga sudah melarang, katanya tempat itu angker. Tapi aku butuh kayunya untuk membangun rumah. Aku berjanji akan memberi sesaji dan menanam kembali pohon itu setelah panen pertama. Tapi aku lupa." Mbah Sarto menarik napas panjang. "Kau tidak sekadar lupa, Surono. Kau telah mengusik tempat bersemayamnya sesuatu yang lebih tua dari manusia. Roh penunggu pohon itu kini menagih janji." Malam mulai turun saat mereka berbincang. Angin berembus pelan dari arah hutan, membawa aroma kenanga bercampur bau anyir. Dari kamar Rara terdengar suara nyanyian lembut, suara yang bukan miliknya. Murni segera berlari ke kamar dan melihat Rara sedang duduk di depan cermin, menyisir rambutnya dengan sisir tua berwarna hitam. "Dari mana kau dapat sisir itu?" tanya Murni dengan suara gemetar. Rara menoleh perlahan, matanya kosong dan bibirnya tersenyum aneh. Dia memberikannya. "Katanya ini milikku dulu," bisiknya. Sisir itu dingin dan licin, seperti logam yang baru diangkat dari air. Saat Murni mencoba mengambilnya, Rara menggenggam kuat-kuat dan dari sela jarinya menetes cairan hitam berbau busuk. Lampu teplok berkedip lalu padam. Suara langkah kaki terdengar dari luar rumah, pelan tapi pasti. Surono bergegas keluar membawa obor. Di halaman, ia melihat sesuatu berdiri di bawah beringin. Sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain hitam lusuh. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari celahnya tampak mata putih yang menatap tajam. "Surono," suara itu lirih seperti bisikan angin. "Janji, belum lunas." Obor di tangan Surono bergetar. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Suara itu makin mendekat dan udara di sekitarnya tiba-tiba membeku. Rara menjerit dari dalam rumah. Suaranya melengking tinggi hingga membuat kaca jendela bergetar. Saat Surono menoleh, sosok itu sudah menghilang. Tapi di tanah tempat ia berdiri tadi, tersisa seikat rambut hitam basah yang melilit seperti ular. Sejak malam itu, rumah Surono seperti kehilangan kehidupan. Rara semakin parah. Tubuhnya sering panas dingin tanpa sebab. Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh lumpur. Rambutnya basah seperti baru keluar dari sungai. Murni hampir tak sanggup lagi menahan tangis. Mbah Sarto datang untuk ketiga kalinya. Kali ini ia membawa sebatang tongkat bambu kuning dan segenggam tanah dari kuburan tua di ujung desa. "Aku akan mencoba mengikat roh itu," katanya dengan suara lelah. "Tapi ingat, kalau sampai ritual ini gagal, tak ada lagi yang bisa menolong kalian." Ritual dilakukan saat malam bulan mati. Langit gelap tanpa cahaya sedikit pun, hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Rara diletakkan di ruang tengah, tubuhnya diikat dengan tali janur. Di sekelilingnya diletakkan bunga 7 rupa dan kendi berisi air kelapa. Mbah Sarto mulai membacakan mantra. Asap dupa memenuhi ruangan, menebar aroma wangi yang bercampur dengan hawa dingin menusuk tulang. Suara Rara tiba-tiba berubah menjadi berat, lalu terdengar tawa panjang yang bukan miliknya. "Kalian pikir bisa mengusirku?" Suara itu menggema dari mulut Rara. "Dia sudah berjanji di bawah pohonku, janjinya darah, bukan sesaji."
Surono memucat. Ia teringat sesuatu yang selama ini ia kubur dalam ingatan. Malam sebelum menebang pohon besar itu, seorang perempuan tua datang ke rumahnya. Perempuan itu memperingatkan agar tidak menyentuh pohon beringin di tepi hutan, karena di sanalah arwah seorang wanita mati gantung diri puluhan tahun lalu. Tapi Surono tidak percaya. Ia bahkan bersumpah akan mempersembahkan darah ayam merah jika tidak terjadi apa-apa setelah kayu itu dipakai membangun rumah. Sumpah yang kini menjerat seluruh keluarganya. Ritual makin intens. Tiba-tiba kendi di sisi Rara pecah. Air kelapa memercik ke lantai seperti darah. Angin berhembus dari arah atap meniup dupa hingga padam. Ruangan menjadi gelap total. Dari tengah kegelapan terdengar langkah kaki berderit di lantai kayu. Mbah Sarto berteriak menyuruh semua orang diam. Ia mengangkat tongkat bambu kuningnya tinggi-tinggi, lalu menghantam lantai keras-keras. Cahaya kuning menyala sesaat, memperlihatkan sosok perempuan hitam berdiri di belakang Rara. Wajahnya pucat, matanya merah, lidahnya menjulur panjang, meneteskan darah ke lantai. Janji, lunasi, atau satu persatu akan kuambil, bisiknya sebelum lenyap bersama angin dingin yang menembus dinding rumah. Rara jatuh pingsan. Darah menetes dari hidung dan telinganya. Mbah Sarto terduduk lemas. Dia tak mau pergi, katanya lirih. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan apa yang pernah diambil ke akar tempat semuanya dimulai. Surono menatap hutan yang gelap di luar sana. Ia tahu apa yang dimaksud Mbah Sarto. Di bawah beringin itulah semua kesalahan bermula. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di atas daun pisang dan genting tua rumah Surono. Angin dari arah hutan membawa bau tanah basah bercampur anyir yang menusuk hidung. Di dalam rumah, Surono duduk memandangi peralatan yang disiapkan Mbah Sarto. Dupa, bunga kenanga, kendi tanah liat, sepotong ayam merah, dan seikat rambut hitam yang ditemukan di bawah beringin. Mbah Sarto memandangi mereka satu persatu. Kita harus mengembalikannya malam ini, katanya pelan. Kalau menunggu sampai fajar, roh itu akan mengambil salah satu dari keluarga kalian. Rara masih terbaring lemah, tapi matanya kadang terbuka separuh, seolah sadar tapi tak bisa bicara. Murni menggenggam tangannya erat, tak sanggup membayangkan kehilangan anaknya. Sekitar tengah malam, mereka bertiga berjalan menuju hutan di belakang rumah. Tanah becek menempel di kaki, udara lembab membuat napas terasa berat. Di kejauhan, pohon beringin tua tampak berdiri kokoh. Cabangnya menjuntai seperti tangan yang hendak meraih siapapun yang berani mendekat. Saat mereka tiba, angin tiba-tiba berhenti, sunyi. Hanya suara tetes air dari dedaunan yang jatuh ke tanah. Mbah Sarto menancapkan dupa di tanah, lalu mulai berdoa. Surono menggali sedikit tanah di bawah akar beringin, tempat ia dulu menebang pohon yang sama. Dari sana, keluar bau busuk yang membuat perutnya mual. Taruh semuanya di sini, ujar Mbah Sarto. Surono menaruh ayam merah, kendi, dan rambut hitam ke dalam lubang kecil itu. Tapi ketika ia hendak menutupnya, tanah tiba-tiba bergetar pelan. Daun-daun beringin bergerak meski angin tak berembus. Suara tawa perempuan terdengar di antara dahan. Pelan tapi jelas. Rara yang dibopong Murni tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Dia tidak mau darah ayam, katanya lirih. Dia mau darah manusia, darah yang berjanji. Surono tertegun. Ia menatap putrinya dengan mata membesar. Tidak, aku tidak bisa. Suaranya gemetar. Tanah di bawah beringin mereka, dan dari celahnya muncul tangan pucat berlumur tanah meraih ke arah Surono. Wajah perempuan berambut hitam muncul perlahan, matanya merah menyala. Kau berjanji, Surono, bisiknya panjang. Surono berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Mbah Sarto berusaha membaca mantra, tapi suaranya tersendat karena udara tiba-tiba begitu dingin. Lampu obor padam, meninggalkan kegelapan total. Dalam gelap itu, hanya terdengar jeritan Murni dan suara tawa mengerikan yang memecah malam. Saat obor kembali menyala, Mbah Sarto berdiri sendiri. Tanah di depan pohon beringin kini tertutup rapat, dan Surono sudah tak ada. Hanya tersisa kain hitam yang menempel di akar, basah oleh darah. Rara terdiam di pelukan ibunya. Di bibirnya muncul senyum samar, dan suaranya terdengar sangat pelan, seperti bisikan yang tertelan angin. Janji sudah lunas. Sejak malam di bawah pohon beringin itu, suasana rumah Surono tak pernah sama.
Murni duduk sepanjang hari di dekat pintu, wajahnya kosong, pandangannya seperti menembus jauh keluar sana. Ia tak lagi bicara, seolah separuh jiwanya ikut terkubur bersama suaminya di hutan. Rara tampak sehat kembali. Ia mulai makan, berjalan, bahkan kadang tertawa pelan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tatapannya dingin, tidak seperti Rara yang dulu. Kadang Mbah Sarto memperhatikannya dari kejauhan, merasakan hawa dingin setiap kali gadis itu lewat. Malam ketiga setelah Surono menghilang, Rara keluar rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Langit gelap, hanya diterangi cahaya petir yang sesekali menyambar di kejauhan. Ia berjalan ke arah ladang, lalu berhenti di tepi sungai kecil yang mengalir menuju hutan. Di sana, ia menatap permukaan air yang tenang, lalu berbicara dengan suara lembut. Kau sudah menepati janjimu. Sekarang giliranku. Bayangan samar seorang wanita berambut panjang muncul di air, tersenyum. Kau bukan dia, tapi darahnya sama, bisik suara itu. Pagi harinya, Murni terbangun karena mendengar suara ayam berkokok nyaring. Ia memanggil Rara, tapi tak ada jawaban. Ketika keluar rumah, ia menemukan jejak kaki anaknya menuju ke arah hutan. Di sepanjang jalan terlihat bercak tanah bercampur darah yang mengering. Mbah Sarto datang tergopoh-gopoh. Ia membawa kabar buruk. Seekor anjing desa ditemukan mati di tepi sungai. Tubuhnya kering seperti disedot darahnya. Roh itu belum pergi, katanya dengan suara berat. Dia tidak hanya menagih janji. Dia sekarang mencari tubuh baru untuk berdiam. Murni menangis, memohon agar Mbah Sarto menyelamatkan anaknya. Dengan membawa dupa dan air suci, mereka berdua menyusuri jalan setapak menuju hutan. Udara semakin lembab, kabut menggantung rendah. Setiap langkah terasa berat seolah tanah menahan kaki mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di bawah pohon beringin. Di sana, Rara berdiri diam. Rambutnya terurai menutupi wajah, pakaiannya basah kuyup. Di tangannya tergenggam sesuatu, sebatang kayu kecil berlumur darah. Rara! Teriak Murni. Gadis itu menoleh perlahan. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih dan dari bibirnya menetes darah segar. Ibu, dia lapar lagi, katanya dengan suara dua nada, setengah milik Rara, setengah milik sosok lain. Mbah Sarto berusaha maju, tapi tubuhnya mendadak kaku. Dari balik akar beringin muncul tangan-tangan pucat yang meraih kakinya, menariknya ke tanah. Ia berteriak keras sebelum tubuhnya lenyap di telan bumi. Murni menjerit, memeluk anaknya sambil menangis. Tolong, lepaskan dia. Rara menatap ibunya dengan mata kosong. Dia sudah di sini, Bu. Sekarang dia tak akan pernah pergi lagi. Angin berputar kencang, dedaunan berjatuhan, dan tanah di bawah mereka merekah lebar. Dari celahnya keluar suara bisikan panjang, seperti 1000 roh berteriak di waktu yang sama. Murni menutup mata, berdoa sekuat tenaga. Tapi malam itu, doa pun tak terdengar oleh siapapun. Fajar tidak pernah benar-benar datang ke desa Kaliluhur setelah malam itu. Kabut tebal menggantung sepanjang hari, menutupi matahari. Udara terasa berat dan lembab, membuat setiap napas seperti terseret sesuatu yang dingin. Warga mulai berbisik tentang rumah Surono. Rumah yang kini dibiarkan kosong dengan pintu selalu terbuka sedikit, seolah menunggu seseorang kembali. Murni dan Rara tidak pernah terlihat lagi. Sebagian warga bilang mereka pindah ke desa sebelah, tapi ada juga yang bersumpah melihat cahaya lampu menyala dari dalam rumah itu setiap tengah malam, diiringi suara perempuan bernyanyi pelan. Lagu tanpa lirik, hanya gumaman lembut seperti doa yang tak selesai. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Saman memberanikan diri datang ke sana. Ia tak percaya cerita-cerita itu. Bersama 2 temannya, ia membawa lampu Petromax dan pisau kecil, berharap bisa membuktikan bahwa semua hanyalah kabar kosong. Begitu mereka melangkah ke halaman rumah, udara tiba-tiba menjadi dingin menggigit. Lampu Petromax bergetar, nyalanya menipis. Dari jendela rumah terdengar suara perempuan berbisik. Masuklah. Saman menelan ludah. Dengar itu, seperti ada yang memanggil. Mereka masuk perlahan. Ruangan berdebu, perabotan masih sama seperti dulu, tapi semuanya tertutup abu dan sarang laba-laba. Di dinding tergantung foto keluarga Surono yang warnanya mulai pudar. Wajah Rara di foto itu tampak berbeda. Senyumnya seperti dipaksa, matanya tampak hidup menatap keluar bingkai. Saman mendekat untuk melihat lebih jelas. Tiba-tiba lampu padam.
gelap total. Dalam gelap itu terdengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Disusul suara tawa kecil, nyaring dan menggema. Salah satu temannya menyalakan korek api. Di cahaya kecil itu mereka melihat sesosok perempuan berdiri di sudut ruangan. Rambut panjang, baju hitam lusuh, wajahnya menunduk. Korek api mati, dan saat nyala berikutnya muncul, sosok itu sudah berada tepat di depan Saman. Matanya hitam pekat, bibirnya sobek hingga ke pipi. "Kalian datang, membawa janji baru," bisiknya. 3 pemuda itu berteriak ketakutan. Mereka berlari keluar rumah, tapi pintu menutup sendiri dengan keras. Dari luar terdengar suara mereka menjerit, lalu hening. Hanya ada suara angin yang berputar di sekitar rumah itu. Keesokan paginya, warga menemukan lampu Petromax masih menyala di beranda. Tapi tak ada tanda-tanda Saman dan 2 temannya. Di tanah depan rumah hanya tersisa 3 jejak kaki yang mengarah ke pintu tanpa jejak keluar. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani melewati rumah Surono setelah matahari tenggelam. Setiap malam, warga masih mendengar bisikan lembut dari arah rumah itu. Bisikan yang kadang memanggil nama-nama mereka satu persatu. Dan di jendela lantai atas, bayangan perempuan berambut panjang sering tampak berdiri diam, menatap ke arah desa, menunggu janji lain yang akan datang. 3 malam setelah hilangnya Saman dan teman-temannya, desa Kaliluhur berubah menjadi tempat sunyi yang menakutkan. Orang-orang menutup pintu lebih awal. Tidak ada lagi suara kentongan ronda. Angin yang berembus dari arah hutan selalu membawa aroma busuk bercampur bunga kenanga. Mbah Sarto tak pernah kembali dari hutan malam itu. Hanya tongkat bambu kuningnya ditemukan di tepi jalan, patah menjadi 2. Para warga yakin arwah penunggu beringin telah benar-benar bangun dan kini mencari korban baru. Satu-satunya orang yang berani mendekat ke rumah Surono adalah Pak Bayan, kepala dusun. Ia datang bersama 4 pemuda membawa air suci dari masjid dan niat untuk memagari tempat itu agar roh tidak keluar ke desa. Saat mereka tiba di halaman, suasana begitu hening. Daun-daun tak bergerak dan kabut menutupi pandangan hanya sejauh beberapa langkah. Pak Bayan membaca doa dengan suara keras, tapi baru beberapa bait, angin tiba-tiba bertiup kencang. Tanah bergetar, pintu rumah terbuka sendiri dengan bunyi nyaring seperti jeritan. Dari dalam keluar suara tangisan perempuan. "Bapak, tolong aku." Suara itu jelas suara Rara. Para pemuda saling berpandangan. Salah satu dari mereka berlari masuk membawa obor, dan tak lama kemudian terdengar jeritannya memecah malam. Obor terlempar keluar, padam di tanah berlumpur. Pak Bayan memberanikan diri masuk. Di dalam, ruangan gelap dan bau busuk menyengat. Ia memanggil nama Rara berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Di dinding, tulisan aneh seperti goresan kuku tertulis berulang-ulang. Janji tidak boleh dilanggar. Di sudut ruangan, Pak Bayan melihat sosok perempuan duduk membelakangi. Rambutnya panjang menutupi lantai. Ia melangkah mendekat perlahan. "Rara?" panggilnya. Perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya setengah gosong, matanya hitam pekat, tapi senyum di bibirnya terlihat jelas. "Bapak datang juga," bisiknya. "Sekarang giliran Bapak berjanji." Sebelum sempat mundur, suara tawa keras menggema. Lantai bergetar, atap rumah berderak, dan angin hitam berputar di dalam ruangan. Pak Bayan berteriak membaca doa, tapi satu persatu pemuda di belakangnya terseret masuk ke dalam kegelapan yang muncul dari bawah lantai. Warga yang menunggu di luar hanya mendengar suara kayu patah dan jeritan yang perlahan hilang. Rumah itu kemudian ambruk ke tanah, menyisakan debu dan kabut tebal. Saat semuanya tenang, tak ada satupun dari mereka yang keluar. Beberapa hari kemudian, warga desa pindah satu persatu. Ladang dibiarkan, sumur mengering. Rumah Surono kini hanya tersisa pondasi dan pohon beringin besar yang terus tumbuh di tengah reruntuhan. Dan setiap kali angin malam bertiup dari arah hutan, terdengar bisikan pelan yang datang bersama bau kenanga. Janji harus ditepati. Bagi mereka yang berani mendengarkan lebih lama, bisikan itu berubah menjadi suara tangis. Dan jika seseorang menjawab, maka malam berikutnya, ia akan hilang tanpa jejak, ditelan tanah Kaliluhur yang tak pernah tidur.